Ya, ya, Undangan dari panitia, ya, nilainya tidak seberapa, ya. jadi kenapa ini dulu oleh panitia. Terima kasih. Kompak. Wow. Udah? Ya. Kehadiran utama sekarang DPP Forkabi, alhamdulillah yang pertama peserta antusias dari kemarin sampai sekarang. Semoga hasilnya bermanfaat buat kaum Betawi, khususnya Forkabi. Terima kasih Pak Gius. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Babe Haji Nahrawiran, yang kami hormati Ketua Umum DPP Forkabi Bang Haji Muhammad Ihsan, yang kami hormati hadir Wakil Ketua Umum Bidang OKK Bang Haji Maha Setiawan SPMM, yang terhormat Ketua Panitia Bang Haji Junaidi beserta jajaran, seluruh peserta pelatihan kader utama DPP Forkabi yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir narasumber kita yang tentunya sudah saling mengenal. Beliau adalah Ketua MKT dan sekaligus pada hari ini sebagai narasumber. Beliau akan menyampaikan materi yang sangat kita ketahui sebagai kader utama DPP Forkabi, umumnya untuk kader-kader yang lain. Karena materi yang disampaikan adalah terkait dengan geostrategis. Kita bicara arah kebijakan kita ke depan seperti apa, khususnya kita di dalam lingkungan Forkabi. Sebelumnya kami akan membacakan riwayat hidup beliau. Nama lengkap Haji Nahrawiran SE. Tempat tanggal lahir Jakarta 12 Juli 1921, panggilan TNI. Jabatan terakhir beliau adalah Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia. Agama Islam, alamat rumah Jalan Teguh 2 nomor 4A, Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur. Selanjutnya mengenai riwayat jabatan beliau, ini mohon izin kalau terus dibacakan lengkap supaya menjadi referensi kita sebagai generasi penerus beliau. Di Forkabi. 34 tahun soalnya. Riwayat jabatan struktural Pasi Transus Intel Balak Sandi Angkatan Darat SK Pengangkatan 1974. Kedua, Min Kuat Balak Sandi Angkatan Darat tahun 1975. Pasi Marsan Balak Sandi Angkatan Darat SK Pengangkatan 1976. Dan tim B Balak Sandi AD tahun 1978 sampai 1981. Karo Insan Balak Sandi AD
tahun 1981-1984 dan Satnya Transus Intel Barat Sandi AD tahun 1984 sampai dengan 1986. Atase di KBRI Kairo 1986 sampai dengan 2 Januari 1992. Kabar Pro Damar di Robe Remsanek RI 1991 sampai dengan 1995. Direktur D Deputi 2 Remsanek RI 1995 sampai dengan 1997. Sekretaris Remsanek RI 1997. Deputi Bidang Pamsam dan Komplek Remsanek RI 1998-1999. Deputi Bidang Pengamanan Persandian Remsanek RI 1999 sampai dengan 2021. Sekretaris Utama Remsanek RI 2001 sampai dengan 2002. Kepala Remsanek RI Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia 2002 sampai dengan 2008. Fungsional Guru Militer UNIR 1978. Operasi Sandi Irian Jaya 1978. Tim Sandi KTP Nordok di Zimbabwe 1986. Keempat, Operasi Sandi Timur Timur 1999. Tim Caraka Sandi di 57 negara. Oh, ini banyak nih. Ada Mesir, Kenya, Zimbabwe, Arab Saudi, Jerman, hampir di semua benua ini Pak. Jenderal. Maaf saya tidak. Iya. Selanjutnya adalah tim kunjungan kerja atau main group Presiden Republik Indonesia ke Kuala Lumpur, Singapura, Rumania, Rusia, Polandia tahun 2003. Tim kunjungan kerja Presiden RI ke Bangladesh, Mongolia, Vietnam, Jerman tahun 2003. Tim kunjungan kerja Presiden RI ke Amerika, Tunisia, India tahun 2003. Tim kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Thailand dan Malaysia. Tim kunjungan kerja Presiden RI ke Iran. Tim kunjungan kerja Presiden RI ke Mesir. Tim kunjungan kerja Presiden RI ke Chile. Tim kunjungan kerja Presiden RI ke Laos. Di luar tugas pokok beliau adalah dosen tahun 1978. Tim screening tahun 1975. Nah, ini riwayat pendidikan. SR Perguruan Rakyat lulus tahun 1993. SMP 5 Muhammadiyah lulus tahun 1996. SMA 1 Muhammadiyah jurusan ilmu pasti lulus tahun 1969. Beliau langsung masuk Akabri Angkatan Darat lulus tahun 1973. Akademi Sandi Negara Ahli Sandi tingkat 3 lulus tahun 1980. Universitas Borobudur Sarjana Ekonomi lulus tahun 2024. Pendidikan dan pelatihan jabatan struktural Susarcap HUK TNI lulus tahun 1974. Suspasandi Bais lulus tahun 1976. Susramlek Kus Interstrat lulus tahun 1977. Suspakom TNI Angkatan Darat lulus tahun 1980. Sus CMI LSN lulus tahun 1980. Sekau TNI Angkatan Darat lulus tahun 1992. Sus Bela Negara Mabes Abri lulus Targati PPBN Pusat Mabes lulus tahun 1992. Sus Garyawati 24 Mabes tahun 5. Tarwarga KBG B Polri Pusat lulus tahun 19
95 Spamen, Lembaga Administrasi Negara, lulus tahun 1990. Perumahan Koperasi Indonesia, Departemen Koperasi tahun 1997. On Joint Graduate Program tahun 1997. Spati LAN, Lembaga Administrasi Negara, lulus tahun 1998. Fungsional P4 Terpadu BP7, lulus tahun 1995. Targap calon penantar P4 dari BP7, lulus tahun 1996. Teknis, pendidikan teknis beliau MSE Victor Switzerland, lulus tahun 1982. Bahasa Inggris dari Kementerian atau Departemen Luar Negeri, lulus tahun 1985. Analis Manajemen, lulus tahun 1993. Manajemen Proyek, lulus tahun 1995. Open System Forum Indonesia, lulus tahun 1993. Pendaya Gunakan Aparatur Negara, lulus tahun 1994. Riwayat kepangkatan, beliau begitu lulus dari Taruna sebagai Letda, jadi itu mulai tanggal 1 Desember 1973. Letnan 1 April 1976. Kapten 1 April 1979. Mayor 1 Oktober 1984. Letnan Kolonel itu mulai tanggal 1 April 1993. Kolonel itu mulai tanggal 1 April 1997. Brigadir Jenderal itu mulai tanggal 1 Juni 1999. Dan Mayor Jenderal itu mulai tanggal 1 November 2002. Riwayat organisasi: anggota Mahkamah Partai Demokrat dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Majelis Tinggi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dari 2017 sampai dengan sekarang. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat DKI Jakarta tahun 2029-2010. PLT 2010 sampai dengan 2017. Ketua Dewan Koperasi Wilayah atau Dekopimwil DKI Jakarta 2010 sampai dengan 2014. Wakil Ketua Dewan Koperasi Dekopim 2015 sampai dengan 2020. Ketua Umum Badan Musyawarah Betawi Bamus Betawi 2008 sampai 2013. Ketua Majelis Pertimbangan Tinggi Forum Komunikasi Anak Betawi Forkabi. Ketua Umum Komunikasi Anak Betawi Forkabi 2015 sampai dengan sekarang. Ketua 1 Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI 2009 sampai dengan sekarang. Penghargaan: 1. Satya Kencana Kesetiaan 8 tahun dari Mabes Abri tahun 1985. Satya Kencana Kesetiaan 16 tahun Mabes Abri tahun 1993. Satya Kencana Widya Sista Mabes Abri tahun 1992. Penghargaan Persadian 20 tahun Mabes Abri 1997. Satya Kencana Kesetiaan 24 tahun 1998. Bintang Kartika Eka Paksi Naradia Mabes Abri tahun 1999. Bintang Yuda Dharma Naradia Presiden Republik Indonesia tahun 2003. Penghargaan Persantian 30 tahun Kemsanet RI tahun 2005. Bintang Kartika Eka Paksi Pratama Presiden Republik Indonesia tahun 2006. Satya Kencana Dharma Nusa Presiden RI tahun 2006.
Bintang Yuda Dharma Pratama dari Presiden Republik Indonesia tahun 2008, Bintang Jasa Utama dari Presiden Republik Indonesia tahun 2008. Jadi untuk keluarga, istri Alvita Eti Maria almarhumah, anak yang pertama Dinar Eka Pinarli STMM, 2 Gita Dwi Astuti sarjana psikologi, 3 Meta Tirbaya SE, dan yang keempat adalah Gitaria Karinda sarjana administrasi. Itulah riwayat hidup KB kita WPT Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Bandara Citra Wirama SE. Beliau sebagai kepala daftar riwayat hidup terdokumentasi secara rinci dan lengkap. Jadi terbiasakan. Jadi ini sebagai referensi kita sebagai generasi penerus di kami. Bapak-bapak dan ibu sekalian, anak-anak sekalian, kita tentunya alokasi waktu tidak banyak oleh panitia, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu ini dengan menyimak secara baik, karena materi yang disampaikan adalah sangat penting bagi kita untuk generasi Forkabi ke depan. Apa yang menjadi harapan kita di sini. Beliau sebetulnya juga sebagai ketua MPT, jadi yang kebijakannya jelas dari MPT. DPP sampai ke bawah sebagai realisasi daripada kebijakan beliau. Untuk itu kepada narasumber kami, kepada narasumber kita, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih, Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hidup baik, kita jaga baik. NKRI pasti. Insya. Apa? Kami. Tar belakangan. Tar belakangan. Baik, yang saya hormati Ketua Umum Bang Isan, didampingi Wakil Ketua, didampingi Sekjen, Bang Hamzah, Wakil Ketua dan dua yang hadir, Bang Maaf, bagian OKK, Bang Sirojudin, kemudian Ketua Panitia Bang Junan dan teman-teman sekalian, Ketua DPD, para Panglima, Forkabi, Adil, Juanda, atau Jamal, Opa, Andi, sama Marwan. Yang nggak hadir berarti Ajis. Malam datang ya. Barat. Tapi perwakilan ada ya? Ada satu. Baik. Dan para peserta pengkaderan kader utama yang saya cintai dan saya cintai. Ada perempuan-perempuan ini. Wanita Forkabi peserta apa ya? Peserta ya? Orang aja. Iya. Baik. Yang pertama syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa dari kemarin sampai hari ini kita diberikan kesehatan, waktu dan kesempatan buat mengikuti acara yang sangat penting.
Saya gembira dan saya bangga bahwa Forkabi dapat menyelenggarakan dan menganggap penting masalah pengkaderan ini, karena tidak ada yang kekal kecuali perubahan. Jadi ini adalah salah satu langkah dari regenerasi yang tugas pokoknya ada di Bank Tengah. Jadi salah satu tugas OKK adalah menyiapkan kader untuk regenerasi. Karena bagaimanapun yang tua akan selesai, yang muda akan jadi tua, kemudian digantikan bertahap. Dan ini harus seperti ini. Selanjutnya, kenapa Bang Amjad tadi bacain hampir 10 menit lebih? Saya punya riwayat itu. Maksudnya adalah di dalam forum ini, calon kader utama Forkabi harus tahu siapa dan apa yang sudah diperbuat dan akan kita perbuat. Makanya saya bilang tadi, nggak lama saya kerja, 34 tahun doang, gitu ya. Tapi alhamdulillah Betawi bisa jadi jenderal. Dulu di Gang Sentiong ada orang Betawi, pangkatnya kopral. Tapi bawa stand begini kan, wah orang udah takut aja itu. Oh itu Betawi nanti. Satu lagi ada Letnan Audi, gitu ya. Oh itu terbang dulu, padahal bagian perbekalan dia udah terbang gitu ya. Orang taunya dia pilot aja gitu ya. Itu bangganya kita. Ya. Saya kebetulan dapat itu rahmat bisa jadi jenderal dengan kekhususan. Ya belum tentu seorang jenderal juga bisa 74 negara datang. Saya alhamdulillah 74 negara. Belum tentu seorang jenderal juga bisa dinas di Departemen Luar Negeri. Belum tentu bisa dinas dia di bagian intelijen. Belum tentu, apalagi bagian sandi, ya. Belum tentu. Makanya kalau ada jenderal juga, ya paling dia jalan-jalan aja di luar negeri. Kalau saya kan 10 tahun. Di Mesir saya 6 tahun, di Swiss saya 2 tahun, di Afrika Selatan 2 tahun, dan sendiri tugasnya, bukan beramai-ramai. Ya. Kenapa? Karena bagian sandi tadi, lu mau mati hilang sendiri, lu punya nama pulang ya sendiri. Itu juga seorang sandi. Ya. Jadi itu yang membawa keberkahan. Nah, dengan dibacakannya ini, kita berharap teman-teman juga nanti tadi ngumpulin riwayat hidupnya. Pokoknya itu menjadi kebanggaan. Boleh tertulis, boleh nggak tertulis, penghargaan. Ya. Coba kayak misalnya ketua DPD Forkabi tiap minggu diundang sama polisi buat kegiatan. Tiap bulan diundang sama Kodam untuk ikut kegiatan. Nah itu catat. Karena itu akan menjadi kebanggaan. Jadi kalau ketum lapor saya, Bang kita diundang lapor cuma 6 ormas. Wah, itu bangga sekali kita. Ormas lain tidak diundang. Jadi maksudnya adalah tadi setiap orang, setiap pemimpin harus mencatat apa saja ya, yang menjadi kebanggaan kita, Seperti saya tadi nggak usah sebutin 74 negaranya, tapi bahwa saya pernah tahu dan saya pernah belajar tentang negara itu. Nah ini kaitannya adalah saudara-saudara sebagai kader utama, dan yang kedua bahwa ada geostrategi yang harus diketahui oleh para kader utama. Nah, ini penting. Kalau cerita soal geostrategi panjang,
Saya cuma cuplik aja bahwa kita bangsa Indonesia bahagian dari bangsa di dunia. Tapi tidak ada polisi dunia. Di dunia ini siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Yang bikin semena-mena, PBB pun nggak bisa menindak, paling menghimbau. Nggak bisa itu ada pasukan PBB kemudian ngancurin satu negara, itu nggak ada. Jadi kita Republik ini, bangsa Indonesia ini ikut menjaga perdamaian dunia. Tapi tidak ada polisi dunia. Irak mau nyerang, siapa yang hukum? Rusia nyerang, siapa yang menghukum? Nggak ada. Paling dia berkomplot aja sama NATO. Rusia berkomplot lagi Pakta Warsawa. Nggak ada yang bisa. Itu perlu diketahui. Jadi di dunia ini antara politik, kekuatan militer itu berimbang. Jadi setiap negara harus punya politik yang kuat dan setiap negara harus punya kekuatan militer yang kuat. Kalau dia tidak punya kekuatan militer yang kuat, dia tidak dihormati. Bahkan sekarang bergeser kekuatan ekonomi. Jadi sekarang perangnya perang ekonomi. Makanya saya ikut kuliah di Borobudur ambil jurusan ekonomi. Karena ada perang ekonomi di dunia ini. Siapa yang bisa menghancurkan ekonomi negara lain, maka dialah yang berkuasa. Makanya banyak negara yang pengen republik ini pecah supaya dia bisa pasarin hasilnya itu dengan berbeda-beda. Kalau sekarang kan enggak. Kalau republik bilang, gua nggak terima barang lo, sudah, itu dari ujung sampai ujung nggak terima. Tapi kalau Papua berdiri sendiri, Aceh berdiri sendiri, nah itu dia dagangnya lebih gampang. Makanya Indonesia pengen dihancurkan. Jadi saya kembali ke dunia. Dan di dunia ini dari aspek militer tidak ada kawan. Yang ada hanya lawan dan calon lawan. Jadi kawan itu semu sebetulnya. Kita sama Singapura baik. Bahkan sama Malaysia juga baik. Satu rumpun Melayu. Tapi ketika tenaga kerja kita di sana bikin salah, digebukin, bahkan digantung sampai mati. Demikian juga dengan Australia. Jadi teman-teman, kalau di dunia ini itu yang ada lawan dan calon lawan. Karena apa? Untuk hidup kita juga harus bisa membunuh orang, membunuh bangsa lain. Kira-kira itu dunia. Makanya pintar-pintar kita menyeimbangkan antara kekuatan diplomasi yang di depannya adalah Dekru dan kekuatan militer yang panglima tertingginya adalah presiden. Ini harus berimbang. Kalau tidak, salah satu maka kita bisa hancur dari dalam. Baik. Sekarang kita ke bawah. Apa sih yang harus diketahui oleh kita Forkabi, terutama kader utama? Jadi seorang kader utama itu harus tahu perkembangan hasta gerakan, urusan ideologi, urusan politik, urusan ekonomi, urusan sosial, urusan budaya, urusan pertahanan, urusan keamanan. Jadi Ipolexos Bud Anka itu seorang kader dan agama.
harus tahu. Seorang kader utama harus tahu. Sehingga pola berpikir dan pola bertindak kader utama itu harus dipertimbangkan dari aspek-aspek itu tadi. Misalnya, seorang kader melihat ideologi kita Pancasila. Kader melihat ada orang yang bukan Pancasila, hati-hati. Mengambil sikapnya hati-hati. Harus betul-betul lurus ke Pancasila. Demikian juga di aspek politik. Ini politiknya mana nih? Politik komunis, politik Pancasila, apa politik mana? Seorang kader harus bisa menilai bahwa politik kita adalah politik Pancasila, politik bangsa Indonesia, politik demokrasi Indonesia, bukan demokrasi seperti negara lain yang sangat bebas. Seorang kader juga harus bisa mengetahui ekonomi kita sekarang seperti apa, ya, hutang negara kita berapa, hasil negara kita seperti apa. Itu seorang kader harus tahu. Di sosial yang sedang berkembang apa? Misalnya sampai sekarang yang namanya Papua Merdeka masih ada organisasinya, iya kan? Kemudian RMS Republik Maluku Selatan, setiap ulang tahun benderanya di Ambon masih ada, di Belanda masih ada. Orang-orang Ambon yang ada di Belanda yang lari tidak setuju dengan Republik Indonesia masih hidup RMS-nya di sana. Aceh demikian juga. Kemudian yang lain-lain. Jadi ini masalah sosial. Makanya setiap ulang tahun Papua Merdeka dan benderanya mungkin nggak berkibar di Jayapura, berkibarnya di Fiji sana, berkibarnya di Australia sana. Itu ada masalah seperti itu. Demikian juga perkembangan budaya, ya, dengan berkembangnya IT misalnya, itu budaya akan tergerus apa enggak? Yang tadinya cium tangan Betawi ini ketemu orang tua, ini cukup dari jauh aja begini, Pak, apa kabar Pak? Terjadi degradasi. Seorang kader korban harus tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Sosial, budaya, pertahanan, misalnya, ya jangan bangga dengan Republik ini. Republik ini Sukhoi-nya cuma 2 skuadron, tapi Singapura Sukhoi-nya F-16-nya 4 skuadron, 2 dititip di Australia, 2 di Singapura. Karena kalau kita ganggu saja Singapura, itu 2 skuadron 16 F-16 yang ada di Australia nyerang kita. Brunei juga pesawatnya seperti itu. Karena mereka terikat dari Commonwealth, Inggris, persemakmuran. Jadi Malaysia, Singapura, Australia itu adalah antek-anteknya Inggris. Kalau kita ganggu, Inggris akan turun. Ya. Jadi ini aspek pertahanan. Makanya kalau seorang kadut Korkagi, wah ini anggaran dari Menhan kebanyakan ini, memang kita butuhkan, itu. Kita perlu radar yang banyak. Tim-tim jatuh karena kita nggak punya radar yang banyak. Jadi pesawat malam masuk di drop dan lain sebagainya. Kadut harus tahu. Nah, soal keamanan, kepolisian, kita juga harus tahu soal hukum dan lain sebagainya. Apalagi soal agama yang berkembang. Ntar ada nabilah itu di sini, iya kan? Itu ada ini, itu
kadut Forkabi harus tahu. Nah, pendekatan, kadutnya sering diundang nanti, dan bahkan mungkin sekarang sering diundang. Ada Polres lah undang, ada Polda lah undang, ada Kodam lah undang, ada apa namanya, Umarke lah undang, saudara-saudara kita, ada Hercules lah undang. Kita mesti tahu bicara kita, jangan diam aja. Apalagi terus kalau ditanya, bagaimana kemarin nih soal IKN, Jakarta udah nggak lagi, kita mesti bisa jawab. Kita masih punya sikap, itu, ya kan? Belum lagi nanti Bang Isan kan sering diundang itu di Polda. Gimana nih soal apa namanya tawuran? Karena kaitannya kemudian dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal. Gimana? Jadi seorang kadut harus mengikuti perkembangan dan harus bisa mengikuti bicara. Jangan ditanya ini nggak tahu, saya nggak lah. Ini kader utama pakai private nanti. Itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, selain itu kita ke bawah juga seperti itu tadi. Kan kalau anak buah kan gede aja ya, gede emosinya, gede amplopnya. Betul. Bertindaknya harus ada pertimbangan di Polexosbud Hankam tadi. Itu. Ini kalau gua pinjemin golok 10 kata atau nih, Bekasi banjir darah nih. Tapi mungkin merah putih jadi lumpur di situ. Ya kira-kira kayak gitu. Jadi seorang pemimpin, seorang kader utama, cara berpikirnya adalah harus mempertimbangkan dari hal-hal tadi agar supaya bertindaknya juga sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Nah, disinilah untungnya kadut ini nggak ada psikotesnya itu. Ke depan mungkin ada psikotesnya, karena dilihat tingkat emosinya, dilihat ini. Kalau yang emosinya tinggi, ada dokternya, ada terapinya, gimana supaya mengendalikan emosi dan lain sebagainya. Nah, jadi saya rasa geostrategi ya itu perlu, tapi gak usah terlalu besar, kita yang mengecil aja. Contohnya tadi misalnya kayak Bogor misalnya. Bogor nih antara kebijakan Bima Arya sama kebijakan Bupati kadang-kadang kan tabrakan malah. Ya kan? Nah itu Forkanya macam mana? Kemudian juga para kadut ini kalau ditanya Kesbangpol Jakarta Timur, kalau nggak tahu kan jadi lucu. Yang di DKI ditanya misalnya pejabat gubernur siapa sekarang? Pak Budi sebenarnya. Ya tapi Budi apa? Ada yang bilang Hartono katanya. Padahal lengkapnya Budi Heru Budi Hartono. Gelarnya apa? Itu. Kok bisa dia menjabat? Ternyata dia punya dokter Andes dan punya MM di belakangnya. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia dulunya memang ASN. Bahkan sekarang sebelum jadi pejabat, dia sudah di istana sebagai sekretaris presiden misalnya seperti itu. Jadi harus tahu. Demikian juga ya di Tangerang, yang di Bekasi dan lain sebagainya. Karena dengan kita tahu seperti itu, kita bisa mengukur, oh ini orang kayak gini. Deh, saya rasa itu aja. Jadi harapan saya, kader utama harus menjadi orang yang membanggakan, dan kader utama harus menjadi suri tauladan bagi anak buahnya yang berada di bawah.
Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau nggak ada pertanyaan lebih bagus. Ada. Silakan. Biasa bertanya, Pak. Iya. Baik, terima kasih Babe yang sudah menyampaikan materi tentang geostrategik. Jadi kita masih punya waktu sekitar 20 menit kali ya, kurang lebih. Jadi bagi abang semua sekalian beserta pelatihan kader utama, kami bagi dua sesi. Sesi pertama adalah 3 orang penanya. Untuk itu bagi yang bertanya mohon dari sebelah kiri dan juga dari sebelah kanan saya dipersilakan tunjuk tangan dan sebutkan nama. Mohon pertanyaan singkat padat ya. Jadi itulah pesan kami. Silakan dari sebelah kanan. Oh iya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya Haji Abdul Syakur, tinggal di Kemang sebagai jawara kami. Dari pembahasan yang disampaikan tadi memang cukup menarik dan sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan, tapi yang saya mau tanyakan satu aja karena keterbatasan waktu. Sebentar lagi Jakarta katanya bukan lagi ibu kota negara, dan di situ kemungkinan besar akan menjadi sentral bisnis dari berbagai daerah dan luar negeri tentunya. Porkabi sebagai kita anak Betawi, tolong saya minta arahan dan petunjuk dari Bapak Ketua MPT selaku yang dituakan di dalam Porkabi ini. Bagaimana sih caranya anak Betawi ini biar lebih maju? Bukan berarti tidak maju, tapi agar lebih maju kita mempunyai peran. Karena dari kemarin ada pembahasan di tingkat gubernur, udah disampaikan begini tapi mentok. Pasal ini mentok, pasalnya sampai hari ini belum juga ketemu jawabannya. Saya mohon untuk diberikan pencerahan dan juga gimana caranya kita bisa menembus di DKI ini, khususnya orang Porkabi ini punya peran sehingga kita tidak lagi di belakang sebagai penonton. Kita tahu orang-orang Porkabi ini, orang-orang Betawi ini intelektual, agamis, cukup banyak. Kekuatan intelektualnya salah satunya yang saya kebanggakan Pak Jenderal Nahrawi salah satunya, dan juga nanti kader-kader dari Porkabi insya Allah Bang Haji Mustafa yang akan mencalonkan jadi DPD itu merupakan kebanggaan bagi kita sebagai kaum Betawi. Saya mohon diberikan arahan dan bisa peran nanti baik dari Bamus yang sudah bersatu dan peran-peran dari Porkabi yang bisa mendorong itu demi kemajuan Jakarta dan juga khususnya kaum Betawi. Saya rasa itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh dulu. Jadi sebentar di sini Pak Adit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abedi Iman. Maksud saya ingin mungkin mempertegas apa yang tadi ditanyakan oleh saudara kita Bang Haji Abdul Syakur terkait dengan lahirnya Porkabi sebagai pejuang perubahan kaum Betawi, yang mana ketika itu sejak tahun 2001 seluruh tokoh-tokoh Betawi berkumpul berinisiatif bagaimana mengangkat harkat derajat dan martabat kaum Betawi. Tentunya reformasi ini menjadi penting ya untuk kita semua.
Karena reformasi adalah hasil keputusan politik besar dari seluruh para tokoh-tokoh politik secara nasional yang dihadiahkan kepada seluruh rakyat asli daerah di seluruh provinsi dan di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Namun pada prakteknya kita di Jakarta ini sebagai anak Betawi tidak memperoleh hadiah politik itu karena tidak diberlakukannya undang-undang pemerintahan daerah sebagai hasil amandemen Undang-Undang 1945 yang telah final. Dan ini bukan lagi hal politik, tapi sudah merupakan hadiah politik sebetulnya yang harus kita bisa terima secara sama sehingga ada kesetaraan antara masyarakat Betawi dan seluruh suku lain di seluruh Indonesia. Makanya simbol atau semboyan mengangkat harga derajat dan martabat ini kapan kita memperjuangkan? Sampai kapan kita terus berada dalam kondisi yang seperti ini? Karena sudah hampir 22 tahun kita melahirkan organisasi ini, sampai saat ini masih jalan di tempat. Arah perjuangan kita belum jelas. Apa yang kita mau gapai, apa yang kita ingin perjuangkan belum sampai pada tempatnya. Untuk itu saya berharap ada sebuah perintah yang besar dari pimpinan tertinggi daripada Forkabi ini untuk kita bagaimana perjuangan hak kita secara konstitusional. Untuk itu saya berharap kepada Bang Haji Nara sebagai majelis pertimbangan tinggi yang terpilih hasil Mubes ini bisa memberikan jalan terbaik untuk kita sehingga perjuangan kita menjadi jelas adanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari One For dulu ya. Ya, perempuan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti dari Wanita Forkabi. Yang mau saya tanyakan, B, sebenarnya banyak ya, B. Apa yang terjadi apabila sebuah organisasi tidak melakukan pengkaderan? Contohnya seperti wanita-wanita di luar sana banyak yang tidak mengerti apa artinya organisasi selama ini. Apalagi garis bawahi pengkaderan ini apa sih? Itu satu. Kedua, gaya kepemimpinan seperti apa yang pantas digunakan oleh seorang pemimpin perempuan dalam sebuah organisasi? Itu aja cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin secara prolog tadi sudah dibuka. Nama saya Arif Aditya, perwakilan DPP Forkabi. Secara prolog sudah dibuka dengan Bang Syatur bahwa sebentar lagi Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita sebagai organisasi masyarakat Betawi mempersiapkan selama 2 tahun ini untuk menjadi masyarakat yang bisa dibanggakan. Harapan saya Forkabi bisa menjadi trigger bagi masyarakat Jakarta agar kita sebagai tuan rumah itu dipandang, Bang. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bang Syakur sama Minan hampir sama pertanyaannya. Adit juga kayak gitu. Gimana supaya kita dipandang? Gitu. Bukan dipandang doang. Kalau Yanti nanyanya lain. Bagaimana perempuan organisasinya dan bagaimana leadership kepemimpinan perempuan? Gitu ya? Gitu. Teman-teman, ini berpulang ke kita. Berpulang kita. Anak nggak tahu kira-kira punya pikiran apa
Undang-Undang 39 tentang DKI 9 itu seperti apa? Kemudian undang-undang yang akan terbit tentang DKI seperti apa? Ini perlu kita tahu. Sebab begini, apa yang dikerjakan di DPR RI itu menjadi acuan sekarang. Nah, sebetulnya kita semua kader utama harus bisa. Saya kasih contoh diri saya. Ini banyak teman-teman saya habis pensiun, dia nikmati aja pensiunnya, ngomong cucu, ngikut anak. Tapi tadi dia nggak tahu sedang jadi panggung. Kalau kita nggak masuk partai, kita nggak bisa menentukan aspirasi, menyalurkan aspirasi. Jadi harus masuk. Dulu Menhan yang meninggal Pak Matori, Abdul Jalil, itu orang PKB, ya kan? Orangnya Gusku. Nah, nanti kalau pensiun mau masuk partai mana? Waduh, saya kan masih tentara. Enggak, mesti masuk partai. Saya enggak menyarankan Pak Nawi masuk PKB. Tapi pensiunan harus masuk partai. Terutama pensiunan TNI. Tapi jangan satu partai. Ada di PDIP, PKB, ada di mana-mana. Sehingga ketika bicara NKRI, semua partai masih seragam. NKRI itu final. Nah, saya kasih contoh gitu tadi agar supaya teman-teman aspirasi Betawi, harga diri Betawi itu dituangkan di dalam perjuangan partai. Kalau Ustaz Sirot Golkar bicara Betawi pasti bersuara di Golkar Ustaz Sirot. Sekarang nggak ada. Oke ada. Oh yang gambarnya Ka'bah. Iya. Zaman dulu Betawi itu sama dengan P3. Coba Ka'bah. Ya kan? Nah, tapi sekarang Betawi ada di mana-mana. Jadi tadi berpulang kepada kita. Jadi kalau Syakur tanya, bagaimana kalau nggak jadi KN yang katanya jadi sentra bisnis? Undang-undang perubahan dari Undang-Undang 29 itu harus nanti harus ada kelima di sana bahwa masyarakat inti Jakarta adalah Betawi, maka Betawi punya hak keistimewaan. Apa misalnya di situ? Misalnya di dalam pengisian ASN ada sekian persen Betawi, misalnya. Di dalam perdagangan utamakan Betawi, apa misalnya, itu harus bunyi. Nah, di situ kita harus berjuang di DPR. Di DPR harus ada orang Betawi dari fraksi Golkar, fraksi P3, fraksi Demokrat, fraksi PDIP. Kemudian kan di PDIP nih, Ya. mesti bunyi. Demikian juga di MPR. Insya Allah Bang Topa jadi nanti. Amin. Kabul.
Marwan. Mohon doa restu. Insya Allah saya ambil DPD Jabar Perindo. DKI Toba. Jadi nggak ada cerita kita dukung orang lain. Tinggal nanti Junaid ya itu. Des. Ya, Junaid. Mana Junaid? Junaid, Des pemilu ya. Des pemilu. Kemarin ketemu Bawaslu, malam besok ketemu. Jadi KPU. Junaid ngatur nanti bagaimana cara menangin Bang Topa di DKI. Bagaimana cara menangin Marwan di Bogor. Jabar saya ambil Jabar. Oh, Jabar. Jabar. Nanti bagaimana ngaturnya? Kan Betawi ada di Bandung juga. Betawi ada di Kerawang juga. Itu bagaimana ceritanya? Itu ada pola, namanya pola operasi pemenangan. Gitu. Kita nyewa tadi nyewa tapi kemarin udah dapat public speaking. Bagaimana cara kampanye? Itu Pak SBY setiap tahun dia kursus tentang public speaking. Karena dia perlu dan selalu berubah. Kalau zaman sekarang ini zaman milenial, bahasa kita harus yang cocok sama milenial. Jangan lagi seperti yang 20 tahun yang lalu diksi dan seperti itu. Jadi yang saya ingin bilang, berpulang ke kita, makanya habis ini Kadut nih punya grup diskusi. Ya, diskusi itu salurkan kemana? Aspirasi itu di bidang apa? OKK masih kemana? Ditampung. Jadi kalau Minang, bayangin Minang jadi itu sejak berdirinya Forkami Minang itu, cuman bagian pasar. Tapi kan tadi bagi orang gitu, tapi suara pasar itu kan banyak. Itu. Jadi tadi kita punya power, ya, kita masuk ke DPRD, kita masuk ke gubernur, nggak apa-apa. Kita masuk ke wali kota Bekasi, ke Tangerang dan lain sebagainya. Masuk, jangan malu. Pak, saya punya pikiran begini Pak. Pak, saya punya tenaga kayak gini Pak. Pak, saya punya power kayak gini Pak. Gitu. Dulu zaman wali kotanya Bang Wahid, Jamal enak tuh. Penertiban taman. Habis itu tamannya itu tiap bulannya kan pelihara. Begitu dipelihara, jatah pemeliharanya ada di dia. Misalnya, tepuk tangan buat saya. Nggak tahu sekarang udah pindah jadi tukang ikan, ya kan? Juanda misalnya, itu dinas kebersihan, dinas pengairan kena Juanda semua. Selesai. Iya. Di Jakarta Urusan dia atau juga ya kan Topa nanti Marwan. Jadi sama jawabnya seperti itu. Ya Adit ya. Adit, Syakur, Minan berpulang ke kita. Mari kita kerjasama. Rebut kembali kemerdekaan bersama. Ini dimanapun organisasi wanita itu diperlukan. Bahkan ada di tingkat nasional yang namanya Kowani, ya kan? Dan tadi, jadi apa yang dikerjakan oleh OneFor itu sejalan dengan kebijakan Forkani. Tapi secara menyamping OneFor boleh aja kenalan sama Dharma Wanita, OneFor kenalan sama Polwan, sama Persit, sama Kowani, boleh. Itu ya, ikut kegiatan itu. Nah, tinggal nanti apa kebijakannya OneFor itu sesuai dengan kebijakan Forkani. Kayak apa pemimpin yang dibutuhkan wanita?
Beda. Wanita lebih halus ketimbang pria. Tapi kalau prinsip organisasi bahwa satu komando organisasi, bahwa pemimpin itu harus menjadi contoh teladan, bahwa pemimpin itu harus mengayomi anak buahnya, bahwa pemimpin itu harus memberi pengarahan, menyayangi anak buahnya, sama prinsipnya. Hanya bahasa yang beda. Sebab perempuan punya laki nggak punya bulanan. Nah, ketika bulanan sensitif. Tepuk tangan buat wanita. Ya, sudah cukup jelas apa yang disampaikan dijelaskan oleh Saudara. Sesuai dengan janji saya masih ada 1 termin lagi, tetapi ini saya batasi, bukan saya bermaksud membatasi, karena memang panitia mengalokasikan waktu yang dibatasi. Sebelumnya selamat bergabung kepada Wakil Ketua Umum Bidang Agama Pak Haji Sirajuddin, karena beliau kemarin memang sudah hadir, beliau sebagai narasumber di kegiatan lain. Selamat bergabung Pak. Silakan dari sebelah kiri 1, dari sebelah kanan 1. Nanti kita masih ada sesi pemaparan materi berikutnya. Jadi mohon Pak Marwan dari sebelah kiri, 1 lagi. Cukup 1 ya? Ya, silakan Pak Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, Bang Haji yang saya cintai, ketum dan seluruh teman-teman pekaderan utama ini. Pertanyaan saya perihal internal sebenarnya. Pekaderan utama akan dijalankan nanti dengan DPD yang ada, yaitu pekaderan media. Lalu terus ke bawah. Nah, bekal kita untuk teman-teman nanti DPC dan DPD juga suka perihal permasalahan internal Forkabi yang 2 kubu ini. Apa yang harus kita lakukan? Karena memang tidak ada gesekan selama ini, alhamdulillah, ya, yang sangat tidak kita harapkan. Tetapi kita perlu dukungan, juga itu bersifat moral, ya. Nah, bekal apa yang akan kita bawa secara internal nanti perihal ini? Berita-berita yang kita keep kepada teman-teman di bawah, bahwa sebenarnya kita telah memenangkan arisan dan segala macamnya. Jadi tetap kita ada ke bawahnya. Yang kita berikan hanyalah semangat kepada teman-teman, juga kegiatan-kegiatan yang bersifat positif untuk lingkungan, khususnya di daerah masing-masing. Jadi itu saja pertanyaan saya secara internal. Terima kasih Marwan. Di era keterbukaan ini terjadi, bukan hanya di Forkabi, partai aja double-double, ya. Oleh karena itu kita selesaikan. Secara hukum kita udah kerjakan, ya kan? Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penjelasan ke bawah. Ini loh aspek hukumnya, ini loh ini. Pada waktunya memang kita harus mengambil langkah. Tapi tadi jelaskan dulu perjuangan yang kita kerjakan, dan tadi ada situasi-situasi. Contoh, ini bagus yang 2 aja mau jadi 1. Bagaimana Forkabi? Ya, patut kita bicarakan. Tapi kaitan dengan pengkaderan di dalam modul nanti disusun. Ketika modul itu ada kader media, maka disusun sampai sejauh apa. Pertanyaannya, langkah depan seperti apa harus diambil keputusan.
lempar kepada kadut nanti. Apa pikiran kadut nanti? Tapi tadi pertimbangannya Ipolexosbud itu ya jawaban saya. Masih cukup. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, menarik diskusi kita di sesi ini memang. Tapi sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Majen dan sekali lagi kita beri sekian kurang lebihnya saya selaku pemandu di acara sesi ini mohon maaf ya kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup Wahid. Kita jaga Wahid. NKRI asik. Wakami Yahoo. Wakami Yahoo. Cukup ya? Ada pemberian plakat Abang. Oh. Kenang-kenangan. Diberikan oleh Bang Maas sebagai ketua KK. Oh, ketum dampingin dulu. Nah, ayo semua datang. Bang Maas di sini. Bang Yus di sini, Bang Maas. Ketua DPD berdiri. Diri semua ketua DPD sini. Ayo. Taruh dulu waktu ini dulu biar kumpulin panglima nih. Ya, ayo. Bang Ali kena tuh ya? Iya dulu. Share. Ya, ya. Ya. Nilainya tidak seberapa. Ya. Jadi kenapa? Terima kasih. Kompak. Wow. Udah? Udah kan? Siapa gantian? Tapi ada peserta yang pada mau foto. Oke, maju dong. Belakang peserta. Belakang tetap berdiri. Ayo peserta di belakang diambil. Ayo semua. Maaf. Begitu aja. Pas udah tuh nama. Kan dia ngambil dari sana. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Oke. Kalau jadi